Jangan engkau membuat Aikemborina ya raboya kelompok-kelompok urabadesa inade borina di luar Aikemborina radabos lori bidila bidi hominori radabos Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita mau mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Junifris Gultom 2 di akun Facebooknya. Tuh, dia menulis satu yang bagi saya ini kekeliruan ya. Terkait kritiknya kepada pendeta Jimmy Pardede dan yang dikatakan sama sahwatnya dengan pendeta Stephen Tong dalam mengkritisi karismatik. Kita baca teman-teman apa yang dia katakan ini ya. Pendeta GRII bernama Jimmy Pardede 11-12 dengan Stephen Tong yang kalau khutbah sahwatnya nggak terpuaskan kalau nggak tembak-tembak orang Pentakostal. Apa saja yang dibahas pasti lari-larinya menembak orang-orang Pentakostal karismatik. Kayak Sumanto, apapun lauknya termasuk daging manusia, minumnya teh sosro, teman-teman. Ini menandakan pendeta Jimmy Pardede dalam dunia persilatan sabuk merah. Baru tahu sedikit, tangannya sudah gatal pukul orang gitu ya. Mengapa demikian? Karena dia masih level untuk percaya bahwa istrinya cantik. Perlu dan harus ada kebutuhan untuk mengatakan istri orang lain jelek. Sama seperti dengan Tong, untuk menjelaskan dana pensiun pendeta di reform seperti apa, perlu untuk menjelekkan dana pensiun di HKBP, teman-teman. Saya rasa itu tidak benar juga ya. Pesilat kalau sudah sabuk ban hitam dan suhu akan lebih sibuk mempresentasikan keindahan ajaran denominasinya. Dia nggak punya waktu untuk menjelekkan orang lain. Yesus semasa hidupnya tidak dapat dimonopoli oleh sekte manapun, baik sekte Farisi, Saduki, Zelok, Eseni, dan lain-lain. Kalau nggak benar untuk isu tertentu, ya Yesus hardik. Kalau benar untuk isu tertentu, ya Yesus puji. Nggak ada satu golongan yang memonopoli tafsir terhadap Yesus. Saya nggak membayangkan nanti gimana perasaan si Jimmy ini ya. Kalau di surga dia bertemu malah banyak orang-orang Pentakosta karismatik. Malah pendeta-pendeta reform yang sombong rohani itu nggak ada di surga pula, teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman yang mau dikatakan oleh siapa ini, Junifris Gultom ini yang menyindir pendeta Jimmy Pardede dan pendeta Stephen Tong yang disamakan dengan 11-12, lalu dikatakan sebagai sahwatnya tidak terpuaskan. Saya rasa ini kata-kata yang kurang ajar juga, teman-teman ya. Sahwat ini ya. Oke, tapi oke lah, kita tidak bermaksud untuk membuat satu dilema terkait apa yang dia gunakan. Tetapi isi yang dia katakan ini semua ini tidak bermutu sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena seharusnya dia tidak membuat tulisan yang demikian. Tetapi dia harusnya menjelaskan ajaran karismatik itu berdasarkan Alkitab. Dia harus menjelaskan ajaran Pentakostal atau Pentakosta atau Pester ini menjelaskan itu. Ya, berdasarkan Alkitab, jangan hanya modal apa namanya itu ya. Modal cuap-cuap gitu ya. Nah, saya mencoba menanggapi itu teman-teman bahwa Junifris Gultom ini salah besar ya, salah besar. Kenapa salah besar? Selain tulisannya itu salah besar, juga ajaran mereka itu salah besar. Ya, itu.
bahasa roh karismatik memang kurang ajar dan menyesatkan. Jika ditinjau dalam Alkitab, ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi jika ditinjau dalam Alkitab, tidak ada satupun orang karismatik yang bisa membuktikan bahasa roh secara baraba dalam Alkitab. Ya, itu tidak ada dasar sama sekali. Itu hanya klaim subjektif pribadi yang didoktrin oleh pendeta-pendeta superpower atau pester-pester superpower Universal Gultom. Ya, mereka tidak suka disebut sebagai pendeta sebenarnya, tapi pester. Eksklusif untuk karismatik itu pester untuk diri mereka sendiri. Ya. Ajaran sekira baraba ini berpotensi membuat orang bodoh dan tidak berpikir, ya, apa dan bagaimana itu iman karismatik sekira baraba itu. Ya, tidak mau kritis terhadap imannya. Oleh karena sekali lagi saya katakan itu selalu mengandalkan pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi yang subjektif itu pada Tuhan. Perjumpaan pribadi itu pada Tuhan yang diklaim oleh orang karismatik itu sebenarnya subjektif. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Ya memang tidak bisa dibuktikan karena itu pengalaman pribadi. Bisa saja dia buat-buat. Nah, itu satu dilema dalam teologianya orang-orang Pentakosta karismatik ini. Bahasa roh tidak ada dasar, teman-teman ya. Baik dalam sejarah, tidak ada dasar. Dari abad pertama sampai sekarang tidak ada dasar. Ya, silakan Universal Gultom buktikan kalau ada dasar dalam sejarah bahasa roh sekira baraba itu. Nah, mungkin mereka nyambungkan nanti ke kisah pasal 2, Korintus segala macam. Nah, itu isu lama sebenarnya. Itu argumen yang sudah basi. Ya, dalam Alkitab sesuai apa yang kita percayai, teman-teman. Dia juga harus membuktikan itu. Universal Gultom silakan buktikan bahwa di dalam Alkitab itu ada bahasa roh sekira baraba. Ya. Nah, justru itulah yang ditentang oleh pendeta Stephen Tong dan Jimmy Pardede, teman-teman ya. Tapi kecuali Anda tidak mau sepakat akan hal itu. Mungkin sepakat, kita tambah Alkitab tambah pengalaman pribadi. Kita tidak nyambung diskusi itu. Tapi kalau Anda masih percaya Alkitab, ya, sebagai satu-satunya, ya, satu-satunya dasar iman Kristen. Tapi Anda mungkin salah satu karena Anda menganggap bahwa pengalaman pribadi itu juga perlu dipertimbangkan, perlu ditambahkan dengan Alkitab. Dan itu saya katakan sesat. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa bahasa roh sekira baraba itu yang dibela oleh orang-orang Pentakostal karismatik itu bahasa roh sekira baraba, itu bahasa roh yang menyesatkan dan kurang ajar, yang mengajarkan itu sebenarnya kurang ajar. Sekira baraba hula balaba. Itu apa itu? Itu tidak ada gunanya dalam apapun juga, baik berhubungan dengan Tuhan. Jadi untuk Universal Gultom, silakan sampaikan. Silakan presentasikan imanmu. Dan saya rasa supaya Anda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya lebih mengerti apa isi dari kitab suci terkait bahasa roh Anda ini, siki raba-raba, dari pendeta-pendeta kalian. Oke, sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat datang di kelas perdana bahasa roh. Kita hari ini akan belajar bagaimana berbahasa roh dan dijamin dalam waktu 1 minggu kalian bisa berbahasa roh. Berbahasa roh itu sangat gampang. Kalian hanya tinggal mengikuti apa yang saya lafalkan. Sekarang kita coba. La 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 mi 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 la 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 mi 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 mi. Itu diulang, nanti kalian akan bisa berbahasa roh. Sekarang kita coba. La 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 mi. Coba tolong lebih cepat dan lebih dihayati ya. Coba kita akan ulangi satu persatu. Ya, coba dari kamu dulu. La. Oh no, bukan kayak gitu. Lebih cepat lagi dan jangan ragu. Berbahasa roh nggak boleh ragu ya, harus yakin dan mantap. Coba kamu berdiri. La mi. Oke,
itu tadi udah bener, tapi coba dilatih lagi di rumah biar lebih expert, biar lebih meyakinkan. Tapi pesannya cuma satu, tolong dikurangi basah-basahannya ya, jangan pakai banjir karena cukup basah di sini ya. Makasih.